Perkenalkan, kami dari kelompok PBL Bioetik kelompok 6. Di sini kami akan mereview atau membedah suatu film yang berjudul You Don't Know Jack. Untuk nama pemainnya akan dibacakan oleh Adel. Silakan ada Adel. Perannya di sini ada Al Pacino dia sebagai Dr. Jack Scorpion, lalu ada Danny Huston dia sebagai Dorothy Figure, ini merupakan pengacaranya di Scorpion, lalu ada Susan Sarandon dia sebagai Janet Wood, dia advokat dan pasien yang berhak mati. Lalu di sini ada Brenda Cordaro, dia sebagai Margaret atau Margot, dia merupakan saudara perempuan dan asisten Scorpion, dia sampai kematian itu pada tahun 1994. Lalu ada John Goodman sebagai Neil Nicole, dia merupakan teman-teman Scorpion dan teknisi medis. Lalu ada James Urbaniak sebagai Jack Lazenby, dia seorang reporter. Lalu ada Eric Lange, dia sebagai John Krasinski, dia merupakan asisten jaksa. Lalu ada John Engler, dia merupakan dirinya sendiri. Dia merupakan gubernur Michigan dari tahun 1991 hingga 2003. Lalu ada Richard A. Council, dia sebagai hakim David Bragg. Lalu ada Sandra Cat sebagai Janet Atkins, dia merupakan pasien pertama dari Scorpion. Lalu ada Adam Driver sebagai Glenn Staton, dia merupakan karakter fiktif yang lumpuh yang mencoba mengorbankan dirinya dan ditolak oleh Scorpion dan Janet Wood. Lalu ada Walter Smith, dia sebagai Dick Thompson, dia merupakan jaksa Oakland County dari tahun 89 hingga 96. Lalu terakhir di sini ada David Wilson Barnes, dia sebagai David Gosia, dia merupakan penerus Dick Thompson sebagai jaksa Oakland County. Lalu ada sutradara dari film You Don't Know Jack ini ada Barry Levinson. Mungkin sekian. I love you, darling. You've ignored the legislature and the Supreme Court. Moreover, you've defied your own medical profession. This trial was about lawlessness, about your disregard for a society that exists and flourishes because of the strength of our legal system. No one is above the law. Bisa dimulai pada tahun 1990 sampai tahun 1998 yang lalu, di mana Jack Scorpion menjadi salah satu tokoh kontroversial di Michigan. Jack merupakan seorang dokter yang menggunakan ilmu kedokterannya untuk membantu seseorang yang memiliki keinginan untuk meninggal atau disebut juga dengan euthanasia, yang mempunyai alasan dikarenakan tidak ingin merasakan derita dan sakit yang dialami. Atas dasar hal itu, Jack diserta oleh masyarakat serta aktivitis, namun Jack bagaikan malaikat bagi pasien-pasiennya karena telah menyelamatkan mereka dari derita dan sakit. Jack pada awalnya adalah seorang dokter biasa yang sebagaimana dokter lain lakukan, yakni menyembuhkan orang sakit. Lalu Jack mengirimkan tulisan mengenai konsultasi tentang hak untuk meninggal pada sebuah surat kabar. Jack harus kehilangan pekerjaan dikarenakan aktivitasnya itu, dan dia kehilangan medical license-nya pula. Di film tersebut, Jack ini kehilangan pekerjaannya, lalu dia tuh memutuskan buka praktek sendiri, juga dibantu oleh adik kandungnya yaitu Margot Janus. Jadi dan beberapa teman yang lainnya. Dia memulai prakteknya untuk mengabulkan permintaan orang-orang yang untuk meninggal, yang merasa putus asa dan tidak sanggup menahan derita yang dialaminya. Jadi tindakan yang dilakukan oleh Jack ini menghadirkan pro dan kontra. Jadi itu udah ada 130 orang yang diwujudkan oleh Jack ini keinginannya.
Jadi juga para aktivis ini menganggap Jack sedang melakukan pembunuhan dan tindakannya itu salah. Mereka menganggap tindakan Jack ini salah. Terus mereka beranggap yang menentukan kematian itu cuma Tuhan, sedangkan manusia yang memberikan kematian ke manusia lainnya itu disebut pembunuhan. Ya sih. Para aktivis nganggep si Jack ini pembunuh, tapi kalau bagi Jack sendiri ini dia itu pahlawan karena membantu para pasien yang udah nggak punya harapan hidup lagi. Terus si Jack ini dia juga lumayan berhati-hati, jadi setiap kali dia ingin membantu pasien untuk melakukan menghilangkan nyawanya, dia itu mengumpulkan data, terus juga mengumpulkan bukti kalau udah ada persetujuan dari si pasien ini. Terus kalau menurut aktivis itu si Jack itu pembunuh. Kalau bagi Jack itu bukan suatu pembunuhan karena udah ada persetujuan dari pasien. Kalau pembunuhan itu kan hak hidupnya dirampas. Terus si Jack ini juga dia bersikeras untuk melegalkan praktiknya itu. Dia memperjuangkan praktiknya itu di pengadilan. Mungkin itu saja dari saya. Pada film ini tuh terdapat beberapa dilema. Yang pertama yaitu di mana itu dihadapi oleh situasi yang sulit yang mengharuskan orang menentukan pilihan antara dua kemungkinan yang sama-sama tidak menyenangkan dan tidak menguntungkan. Nah, dalam film ini tuh terdapat beberapa dilema yang dimana seorang pasien tuh memutuskan di antara dua pilihan, yaitu memilih untuk melanjutkan hidup dengan kondisi yang menderita, atau memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan menggunakan jasa dari tadi. Nah, dari dua pilihan ini yang merupakan suatu pilihan yang sulit ya bagi orang-orang yang menderita atau seorang pasien, yang dimana pasti pilihan itu tidak menyenangkan. Nah, contohnya nih ada pasien Jack yang terkena penyakit Alzheimer, yang dimana dia tuh ingin mengakhiri hidupnya karena dia selalu melupakan apapun yang dia ingat tuh pasti dia selalu lupa gitu. Jadi ini menyebabkan pasien merasa tidak berguna lagi dan memilih untuk mengakhiri hidup. Di sini saya ingin membahas film ini berdasarkan dari nama. Jadi pada film ini tuh ada beberapa masalah yang dihadapi yang bertentangan itu. Yang pertama berdasarkan dari nama umum dan etiket dari kedokteran, di mana pada kode etik kedokteran itu mengajarkan bahwa dokter itu tidak boleh untuk memberikan kematian, karena kan kematian itu kan hanya berada di tangan Tuhan. Dan hal ini tercantum dalam kode etik kedokteran. Jadi pada film ini dokter itu melanggar kode etik kedokteran. Kemudian berdasarkan dari norma hukum, pada film ini tuh awalnya belum ditulis bahwa euthanasia itu merupakan suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan. Namun semenjak dokter Jack melakukan hal itu secara terus-menerus, barulah dibuat keputusan dan ditetapkan di dalam hukum bahwa euthanasia itu tidak boleh dilakukan, sehingga dalam hal ini dokter Jack itu tidak bisa lagi menolong pasiennya untuk menginginkan kematian. Kemudian berdasarkan dari norma moral, dan norma moral itu mengajarkan bahwa kita untuk tidak boleh membunuh. Nah, jadi berdasarkan dari prinsip yang dipunya oleh Dr. Jack, dari prinsip yang dia miliki itu bahwa bertentangan dengan semua moral yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Di mana Dr. Jack itu menganggap bahwa euthanasia itu merupakan salah satu cara kita sebagai dokter agar bisa menolong manusia dari rasa sakit. Padahal sebenarnya bahwa dalam kode etik kedokteran euthanasia itu tidak diperbolehkan. Kemudian Dr. Jack ini mempunyai masalah terhadap bagaimana dia mengubah pandangan manusia terhadap euthanasia, dan bagaimana membuat masyarakat agar bisa berpikiran beda bukan hanya sekedar dari pembunuhan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Pasien itu kan untuk kebebasan. Ada yang namanya itu kebebasan eksistensi. Jadi setiap pasien itu kayak punya kebebasan untuk melakukan tindakan sendiri gitu.
karena kemanusiaan itu bisa berpikir dan bertindak. Nah, si Jack ini di sini dia pintar ya, dia cerdik memakai psikisnya. Jadi di memakai psikisnya kepada pasien, dia itu memiliki ide untuk menggunakan metode eutanasia ini. Nah, eutanasia sendiri ini bukan hanya tindakan yang mengakhiri hidup dengan tindakan, tetapi tidak melakukan tindakan sama sekali dengan tujuan untuk menghidupkan kehidupan, itu juga merupakan tindakan eutanasia itu sendiri. Nah, di film ini Jack ini membiarkan para pasien itu melepas sendiri seperti keluar tabung pasien. Nah, jadi dia membiarkan itu sudah termasuk tindakan eutanasia. Cuman kembali lagi dengan peraturan-peraturan yang ada, kebebasan si pasien ini bertindak ini juga dibatasi, ada peraturannya. Seperti halnya Jack ini kan, kebebasan dia melakukan praktik eutanasia ini tuh dibatasi oleh norma di daerah tempat dia tinggal. Jadi karena dibatasi itulah udah ada aturan. Jadi Jack ini harus bertanggung jawab dan memperjuangkan tindakan dia yang dianggap dia benar. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Saya kembalikan. Terima kasih. Mungkin dari dalam film ini kan si hati nurani si Jack ini dia berkata kalau si eutanasia ini dia tuh merupakan cara melepaskan seseorang dari rasa sakit. Nah, tapi si Jack ini dia melakukan praktek eutanasia ini cuma untuk orang-orang yang betul-betul sakit, entah dia tuh memang betul-betul kena sakit seumur hidup ataupun dia yang sudah divonis mati dalam jangka waktu tertentu. Jadi di lain dari yang kayak penyakit yang benar-benar sakit itu, si Jack ini nggak bisa membantu melakukan eutanasia. Tapi beda lagi sama hati para masyarakat umumnya yang di film ini tadi, masyarakat itu banyak yang menentang cara pikir Jack karena si masyarakat ini berpikir kalau kematian seseorang itu cuma Tuhan yang bisa ngambilnya. Walaupun Jack udah menjelaskan berkali-kali kepada masyarakat, cuman masyarakatnya tetap nggak mau dengar alasan Jack untuk melakukan eutanasia untuk pasiennya. Para masyarakat ini dia tetap menentang Jack karena mereka menolak menerima kematian seseorang ditentukan oleh manusia. Karena masyarakat berpikir hal itu sama aja dengan membunuh. Jadi di film ini ditunjukkan pendapat setiap pihak tentang eutanasia. Tapi yang saya nonton di film ini dia tidak ditekankan kalau eutanasia ini benar atau tidak dilakukan. Di film ini dia hanya tunjukin kayak seberapa besar perjuangan seorang dokter melegalkan eutanasia atas dasar pemikiran hati nuraninya. Mungkin itu saja dari saya. Pendapat saya mengenai film tadi itu dari nilai menurut ke teori keputusan etis. Jadi dilihat dari video tadi itu, You Don't Know Jack tadi itu, Dr. Jack tadi dia memang memiliki cara berpikir yang etis di mana tindakan yang dilakukannya itu mempunyai tujuan yang baik. Tetapi ada aja kontroversi yang terjadi di kalangan masyarakat. Jadi masyarakat tersebut masih berpikir bahwa hal ini merupakan hal yang tidak etis dan juga tidak bermoral. Setelah itu karena hal yang dilakukan Jack tersebut mempermudah mengakhiri kehidupan seseorang, maka tindakan tersebut itu seperti tindakan pembunuhan. Nah, jadi apakah Jack tersebut itu berpikir etis semata-mata untuk menolong orang dengan cara begitu atau demi profesi aja? Nah, jadi menurut kami itu tidak ada cara berpikir yang paling etis. Setiap cara berpikir itu memiliki plus dan minus, keuntungan dan juga kerugiannya. Nah, jadi suatu perbuatan yang baik atau tidaknya itu dia tergantung dari cara berpikir seseorang atau persepsi seseorang tersebut mengenai maksud dan tujuan perbuatannya, apakah sudah benar ataupun tidak benar. Mungkin itu aja pendapat saya. Terima kasih. Jadi di akhir ini saya akan membahas lebih ke kesimpulannya ya. Jadi
dari film yang ingin kami review ini, yaitu You Don't Know Jack, kami mengambil poin bahwasanya pada tiap manusia memiliki kebebasan dalam menentukan tindakannya sendiri, atau kita sebut juga dengan kebebasan eksistensial, dan kebebasan dalam menentukan nasibnya sendiri. Namun kebebasan yang ada dalam film ini berhubungan dengan menghilangkannya nyawa manusia, atau kita bilang juga dengan eutanasia, ya, membantu pasien untuk bunuh diri. Nah, di dalam masyarakat sendiri itu terdapat norma, dogma, dan hukum. Apalagi kasus ini kan berhubungan dengan nyawa manusia, ya. Pastinya ada hukum-hukum tertentu yang membahas seperti pembunuhan. Nah, itu kan udah termasuk dalam pembunuhan karena membantu bunuh diri. Nah, selain itu di dalam masyarakat juga masih ada agama yang mengatur bahwasanya hidup dan mati itu ada di tangan Tuhan. Manusia tidak berhak menentukan kematiannya sendiri. Ada di satu scene di mana si Jack ini ingin mempermudahkan, niat si Jack ini kan mempermudah dengan adanya eutanasia itu mempermudah kematian seseorang. Namun ada di satu scene di mana di saat si Jack ingin memberikan gas nitrogen, ini bukannya membantu pasiennya untuk lebih mudah meninggal, akan tetapi makin membuat pasiennya menderita. Nah, jadi praktik eutanasia si Jack ini belum tentu 100% membantu. Jadi walaupun Dr. Jack berniat baik membantu pasiennya untuk menghilangkan nyawa sendiri, karena hidupnya hanya sakit-sakitan dan sudah tidak berkualitas, dia tetap tidak berhak membantu pasien dengan praktik eutanasia. Mungkin sekian dari kesimpulan saya.